فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. 3 syarat amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama tentang hukum syariat yang mau dia perintahkan atau dia larang. Dia pastikan dulu yang mau dia perintahkan memang dianggap oleh syariat yang ma'ruf atau yang mau dia larang ini adalah yang mungkar secara syariat. Yang kedua, Iqbal, tentang keadaan orang yang diperintah, apakah yang diarahkan kepadanya perintah dan larangan ataukah tidak. Yang ketiga, Husain, memastikan keadaan orang yang diperintah, apakah dia benar melakukannya atau tidak kemungkaran tersebut, atau memang sudah atau belum dia melakukan ma'ruf tersebut sehingga tidak perlu diperintah. Syarat yang keempat sekarang. Ya. Qala rahimahullah asyaratur rabi', syarat yang keempat, antakuna qadiran 'alal qiyami bil amri wal bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bila dararin yalhaqu. Dia harus punya kemampuan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa adanya kemudaratan yang menimpa dirinya. Fa in lahiqahu dararun lam yajib alaihi. Kalau menimpa kemudaratan, kalau khawatir ditimpa kemudaratan, maka tidak wajib bagi dirinya. Tetap boleh, tapi tidak wajib. Lakin in sabara wa qama bihi, tapi jika dia tetap sabar dan tetap menjalankannya, apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkarnya, fa huwa afdal, maka itu lebih baik. Lianna jami'al wajibat masyrutah bil qudrah wal istita'ah. Dikarenakan semua kewajiban disyaratkan padanya adanya kemampuan. Liqaulihi ta'ala, karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Berarti yang tidak disanggupi, yang jika kita lakukan akan menimpakan mudarat bagi kita, maka tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihi ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan kadar kemampuannya. Fa idza khafa idza amara syakhsan bima'rufin an yaqtulah. Jika dia khawatir, jika dia memerintahkan seseorang kepada yang ma'ruf, dia akan dibunuh. Fa innahu la yalzamuhu an ya'murah, maka tidak wajib baginya untuk memerintahkannya. Li'annahu la yastati'u dzalik, karena dia dianggap tidak mampu melakukannya. Bal qad yahrumu alaihi hina idzin, bahkan terkadang bisa jadi haram bagi dia saat itu. Saat nyawanya terancam, saat itu bisa jadi haram bagi dia untuk melakukan amar ma'ruf. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, bal yajibu alaihi al-amru was-sabr, bahkan tetap wajib bagi dia untuk memerintahkan dan bersabar. Sebagian ulama mengatakan wajib. Wa in tadarrara bidzalika, meskipun dia mendapatkan kemudaratan dengan hal itu, malam yasil ila haddil qatl, selama tidak sampai tingkatan pembunuhan. Selama mudaratnya belum sampai tahapan pembunuhan, maka tetap wajib bagi dia untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Lakin al-qaulul awal aula, tapi pendapat yang pertama lebih tepat. Yang mana? Yang tidak wajib. Li'anna hadzal amir idza laqifahu dararun bihabsin wa nahwihi, dikarenakan jika orang yang memerintahkan tadi mendapatkan kemudaratan, baik dengan ditahan atau yang semisalnya, fa inna ghairahu qad yatrukul amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maka nanti orang lain selain dia
bisa jadi meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Takut melihat apanya? Akibat yang didapatkan orang tadi. Sehingga orang pun jadi semakin takut untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, khaufan mimma hasal, karena takut dari apa yang terjadi, hatta fi halin la yukhsha min hadzalikat darar, sehingga sampai pada keadaan yang tidak dikhawatirkan darinya kemudaratan tersebut. Wa hadza ma lam yasilil amr ila haddin yakunul amru bil ma'ruf min jinsil jihad. Tapi syarat ini adalah selama perkaranya tidak sampai pada batasan amar ma'rufnya termasuk dari jenis jihad. Kama lau amar, kalau sampai tingkatan jihad maka tetap maju meskipun menimbulkan apa ini? Kemudaratan. Nah, kama lau umira bisunnatin au naha an bid'ah, sebagaimana kalau dia memerintahkan kepada sunnah dan melarang dari yang bid'ah. Walau sakata lastatala ahlul bid'ah ala ahli sunnah. Kalau dia diam, maka niscaya akan semakin merasa tinggi ahli bid'ah di atas ahli sunnah. Kalau kamu diam, maka ahli sunnah, ahli bid'ah akan merasa semakin tinggi daripada ahli bid'ah. Fa fi hadhil hal yajibu idharus sunnah wa bayanul bid'ah. Maka pada saat seperti itu wajib untuk menampakkan sunnah dan menjelaskan apa ini? Bid'ah. Kenapa? Karena ini sudah sampai tahapan apa ini? Jihad. Jika tidak dia bersuara, maka dia akan apa ini? Ahlul bid'ah akan di atas ahlus sunnah. Li'annahu minal jihadi fi sabilillah. Karena ini sudah termasuk jihad fi sabilillah. Wala yu'dharu man ta'ayyana alaihi bil khaufi ala nafsihi. Maka tidak diberi uzur orang yang wajib baginya untuk berbicara, untuk merasa takut terhadap apanya? Dirinya. Karena ada kemaslahatan lain yang lebih besar yang diharapkan. Nah, ini syaratnya yang keempat. Syaratnya harus punya kemampuan dan tidak menimbulkan apa ini? Kemudaratan bagi dirinya. Kapan ini syaratnya? Selama tidak sampai tingkatan jihad. Kalau sampai tingkatan jihad, maka tetap dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar meskipun menimbulkan apa ini? Kemudaratan. Ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad ya, kawan. Di masa-masa fitnah tersebut, fitnah Al-Quran adalah makhluk, untuk tetap berbicara meskipun menimbulkan apa ini? Kemudaratan. Beliau disiksa oleh penguasanya. Dikarenakan jika beliau diam, di saat ulama yang lain sudah diam, maka ahlul bid'ah akan semakin apa ini? Semakin berkuasa. Makanya Imam Ahmad tetap apa ini? Menyuarakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Nah, asyartul khamis, syarat yang kelima, la yatarattab 'alal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar mafsadatun a'zam minas sukut. Tidak timbul dari amar ma'ruf nahi mungkar kerusakan yang lebih besar daripada dia diam. Fa in tarattaba 'alaihi dzalik, kalau timbul darinya hal tersebut, fa innahu la yalzam, maka tidak wajib baginya. Bal la yajuz, bahkan tidak boleh, an ya'mura bil ma'ruf aw yanha 'anil munkar. Bahkan tidak boleh bagi dia saat itu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kapan? Jika muncul darinya mafsadah yang lebih besar. Walihada qala ulama, oleh karena itu ulama mengatakan, inna ingkarul munkar, bahwasanya ingkarul munkar yantiju minhu ihda ahwalin arba'ah, akan muncul darinya satu dari 4 kemungkinan. Ketika kamu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, akan muncul darinya satu dari 4 keadaan. Imma an yazulal munkar. Yang pertama kemungkinannya hilang kemungkaran tersebut. Yang kedua, au yatahawwal ila akhaf minhu. Atau yang kedua, berubah kemungkarannya menjadi kemungkaran yang lebih ringan. Tetap ada, tapi berubah jadi yang lebih ringan bentuknya. Yang ketiga, au ila mithlihi, berubah menjadi kemungkaran yang semisal, sama besar mafsadahnya. Au ila a'zam minhu, atau berubah menjadi lebih besar mafsadahnya, kerusakannya.
Amma al-halatul ula wa tsaniyah fal inkaru wajib. Pada keadaan yang pertama dan yang kedua, maka mengingkarinya hukumnya apa ini? Wajib. Kalau kamu memastikan atau besar kemungkinannya kemungkaran tersebut jika kamu ingkari akan hilang atau berubah menjadi lebih ringan, maka saat itu kamu wajib untuk melakukan ingkarul mungkar. Amma fi tsalitsah, adapun yang ketiga, kapan? Ketika berubah menjadi kemungkaran yang semisal. Fahiya fi mahalli nazar. Maka ini tempat untuk dilihat kembali. Ya, ini bisa terkadang dia diam atau terkadang apa ini? Dia ingkari. Toh sama saja. Kemungkarannya pun tetap sama banyak besarnya. Yang ketiga, yang keempat, wa amma fir rabi'ah, adapun pada kondisi yang keempat, yang kalau diingkari malah muncul kemungkaran yang lebih besar. Fala yajuzul ingkar. Maka saat itu tidak boleh apa ini? Mengingkari. Li'annal maksud, dikarenakan tujuan biingkaril mungkar, tujuan dari ingkarul mungkar adalah izalatu, adalah menghilangkan, menyingkirkan kemungkaran. Nah ini malah dari ingkarul mungkar kamu malah timbul kemungkaran yang lebih besar. Nah, sehingga nggak terwujudkan tujuan dari ingkarul mungkar. Au takfifu, atau meringankannya. Nah, misal dzalik, contoh. Idza arada an ya'mura syakhsan bi fi'li ihsan. Kamu ingin nyuruh seseorang melakukan kebaikan. Lakin yastalzimu fi'la hadzal ihsan an la yusolli ma'al jama'. Tapi konsekuensi dari dia melakukan kebaikan yang kamu suruh itu, dia tidak sholat berjamaah. Konsekuensinya dia ketinggalan sholat berjamaah. Fahuna la yajuzul amru bihadzal ma'ruf. Maka saat itu tidak boleh kamu melakukan amar ma'ruf. Kenapa? Timbul darinya kerusakan yang lebih besar. Kamu suruh dia bagi-bagikan, ini uang ada, saya mau sedekah, tolong bagikan. Sekarang ya, waktunya sudah mau apa ini? Azan. Maka tidak boleh kamu menyuruh dia melakukan kebaikan tersebut. Karena akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dengan kamu perintahkan, dia akan ketinggalan sholat apa ini? Berjamaah. Ini contohnya ya. Keadaan yang berapa ini? Keadaan yang berapa ini? Yang keempat. Li'annahu yuaddi ila tarki wajibin. Karena itu akan mengakibatkan dia meninggalkan kewajiban min ajli fi'li mustahab, dengan sebab melakukan perbuatan yang sunnah. Dia tinggalkan yang wajib karena melakukan yang sunnah. Nggak boleh. Wa kadzalika fil munkar. Law kana naha an hadzal munkar tahawwala al fa'ilu ila fi'li munkarin a'zam. Begitu pula pada kasus kemungkaran. Kalau kamu mengingkari atau melarang dia dari kemungkaran tersebut, kemudian pelakunya berpindah kepada perbuatan kemungkaran yang lebih besar. Dia tinggalkan memang yang kamu ingkari tadi, yang kamu larang. Tapi dia justru melakukan yang lebih apa? Besar. Fa innahu fi hadhil hal la yajuzu an yunha an hadzal munkar. Maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Daf'an li ahlal mafsadataini bi adnahuma, dalam rangka untuk menolak kemafsadatan, kerusakan yang lebih besar dengan melakukan yang lebih kecil. Demi menolak kerusakan yang lebih besar, kita melakukan yang lebih kecil. Contoh, dalilnya mana? Wa yadullu li hadza qauluhu ta'ala. Ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian ejek orang-orang yang beribadah kepada selain Allah itu. Ini kan kamu mengejeknya dalam rangka mengingkari apa? Kemungkaran dia. Karena yang dia ibadahi pun selain siapa ini? Selain Allah. Jangan dilakukan itu. Kenapa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Khawatir dia mencela dan mengejek Allah karena kebodohannya. Akhirnya kamu malah secara tidak langsung jadi sebab Allah dicela. Karena kamu mencela dia, akhirnya dia balas mencela siapa? Sesembahan kamu, Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu jangan kamu ingkari. Mending dia berdoa beribadah kepada Allah, tapi kamu tidak mengakibatkan Allah dicela oleh dia. Paham ya? Ini dalilnya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Begitulah kami hias-hiasi untuk setiap umat amalan mereka.
summa ila rabbihim marji'uhum, kemudian mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka, fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, dan Allah akan memberitahu mereka apa yang dulu mereka lakukan di dunia. Fa inna sabba alihatil musyrikin la syakka annahu amrun matlub. Dikarenakan mencela sesembahan orang-orang musyrikin tidak diragukan bahwasanya itu adalah perkara yang dituntut. Lakin, hanya saja, lamma kana yatarattabu alaihi amrun mahzurin, hanya saja tatkala timbul darinya perkara yang terlarang, a'zam minal maslahah, yang lebih besar daripada kemaslahatan yang didapatkan, allati takunu bisabbi alihatil musyrikin, yang didapatkan dengan mencela sesembahan orang-orang musyrikin, wa huwa sabbuhum lillah ta'ala, yaitu mereka akan mencela Allah adwan bi ghairi ilmin, dalam rangka memusuhi dan tanpa ilmu. Allahu an sabbi alihatil musyrikin fi hadhil hal, maka Allah pun melarang dari mencela sesembahan orang musyrikin dalam keadaan seperti itu, jika dikhawatirkan dia membalas dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerusakan yang timbul lebih besar daripada maslahat yang diharapkan. Walau wajadna rajulan, contoh lagi, kalau kita dapati ada seseorang yashrabul khamr, minum khamr. Wa syurbul khamri mungkar, dan minum khamr itu mungkar. Falau nahainahu an syurbihi, kalau kita larang dia dari meminumnya. La dhahaba yasrik amwalan nas, dia pergi malah merampas, mencuri hartanya orang. Wa yastahil a'radahum, dan dia akan menghalalkan kehormatan manusia. Dia perkosa orang dan yang lain-lainnya. Karena marah, karena kamu apa tadi? Ingkari dia ketika dia minum apa tadi? Minum khamr. Fa huna la nanhahu an syurbil khamr, maka di sini kita jangan melarangnya dari minum khamr. Li'annahu yatarattabu alaihi mafsadatun a'zam, karena akan timbul darinya kerusakan yang jauh lebih besar. Dia biarkan saja dia dengan mabuknya. Nah, yang penting tidak sampai dia apa ini? Merusak orang lain dan yang lain-lainnya. Dan ini yang dilakukan oleh Syekhul Islam ya Pak. Dinukil dari beliau bahwasanya ketika beliau dan murid-muridnya melewati pasukan Tatar yang saat itu menyerang wilayah kaum muslimin, didapati oleh beliau pasukan tersebut sedang mabuk-mabukan di sebuah tanah lapang. Maka murid-muridnya bertanya, wahai imam, tidakkah kita mengingkari mereka dari perbuatan mereka ini? Kata Ibnu Taimiyah, nggak usah, biarkan saja. Mending mereka kayak gini daripada mereka nanti sadar malah mereka apa ini? Melakukan kerusakan yang jauh lebih besar. Tatar itu kerusakannya luar biasa ya Pak. Tidak ada yang selamat dari kerusakannya. Nanti insya Allah kapan kita ada waktu, kita bacakan sedikit dari kejahatan dari pasukan Tatar ini ya Pak. Bahkan pasukan wanitanya pun. Satu rumah itu bisa habis oleh satu orang pasukan wanitanya. Nah, wallahu ta'ala alam. Maka kata Syekhul Islam saat itu biarkan saja dia dengan apanya ini? Mabuknya itu. Kaum muslimin yang lain bisa apa ini? Bisa selamat dibandingkan dia nanti sadar kamu larang malah tindakannya lebih apa ini? Lebih merusak. Paham ya? Ini contoh untuk keadaan yang keempat ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini tambahan 2 syarat. Syarat yang keempat dan syarat yang kelima. Syarat yang keempat punya kemampuan tidak menimpakan kemudaratan pada diri dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Dan syarat yang kelima, syaratnya adalah tidak menimbulkan apa ini? Kerusakan yang lebih besar dari kemungkaran yang ingin diingkari atau perintah atau kebaikan yang ingin diperintahkan. Jika timbul darinya kerusakan yang lebih besar, maka saat itu tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh lainnya juga ketika Rasul membiarkan orang Arab Badui kencing di masjid. Itu kemungkaran tidak? Kemungkaran, para sahabat sudah marah ingin memukulinya. Tapi Rasul dikarenakan kebijaksananya beliau melihat kerusakan yang akan timbul jauh lebih besar. Kalau dia disuruh apa ini? Berhenti saat itu juga. Kalau dilarang, diingkari saat itu juga malah kerusakannya lebih apa ini? Besar. Apa saja? Kencingnya makin kemana-mana. Ya pasti lari dia. Malah kalau mau kamu ingkari pasti lari dia. Yang tadinya satu titik, jadi apa? Kemana-mana. Tambah susah apanya? Bersihkannya. Kedua apa? Auratnya nampak. Malah mungkin langsung nih. Pasti ketika lari dia apa? Nampak auratnya. Terus apa lagi? Akan menimbulkan penyakit. Ya kamu langsung suruh gini enak, suruh langsung apa? Berhenti, langsung ditutup-tutupnya. Jadi penyakit enggak?
Jadi penyakit, nggak boleh tes ini. Bagi lancar-lancarnya coba berhentikan gitu. Gimana rasanya ya kayak gitulah. Jadi kerusakan yang timbul akibat kalau kita melakukan ingkarul mungkar tadi itu akan lebih apa ini? Besar. Makanya kata Rasul, da'u, biarkan saja dia. Memang kerusakan yang timbul tapi nggak sebesar kalau kita ingkari. Ya memang di situ kenceng dia memang masjidnya kotor. Tapi kan lebih apa ini? Ringan kerusakannya dibandingkan kalau kita apa ini? Ingkari. Nah, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.